Oke, jadi, judulnya bipolar junction transistor atau BJT ya. Jadi ini, jenis transistor yang kedua ya. Kemarin kita sudah mempelajari MOSFET ya. Oke, jadi kemarin, pada intinya kita belajar transistor kemarin itu biasanya yang kita pelajari adalah cara kerjanya seperti apa, kemudian nanti cara menganalisisnya seperti apa ya. Jadi analisis pada rangkaian DC misalkan ya. Nah, kemudian setelah itu adalah aplikasinya di rangkaian amplifier ya, karena transistor ini bisa pada dasarnya bisa digunakan sebagai amplifier dan sebagai switch. Oke, nah di sini, bipolar junction transistor ini, merupakan device 3 terminal ya, device 3 terminal ya. Ini, ya ini sebenarnya sudah maksudnya jadi BJT dulu baru solid state circuit ya, new era. Tapi ini masih digunakan ya, walaupun, replaced by MOSFET ya. Jadi, BJT ya, ini walaupun sekarang didominasi ya, didominasi oleh MOSFET di elektronika modern karena dia lebih kecil ya ukurannya ya. Karena kan elektronika yang modern ini kan rangkaian AC-nya lebih kecil ya, tapi BJT masih banyak digunakan ya. Oke. Nah, jadi, kita kita mirror atau kita analogikan dengan pembahasan mengenai MOSFET. Kalau di MOSFET kan ada 3 kaki ya, 3 kaki yaitu, drain, source, dan gate. Nah, di sini BJT juga memiliki 3 kaki juga ya. Nah, ini dinamakan emitter, base, dan kolektor. Ya, emitter, base, dan kolektor. Nah, di sini, istilah di dalam transistor ya, ini, junction ya, jadi ada persimpangan antara junction antara emitter dan basis, dan kolektor dan basis. Nah, emitter basis junction disebut EBJ, kolektor basis junction disebut CBJ. Kemudian, nah ini yang penting adalah mode dari transistornya ya, mode dari transistor. Kemarin kalau kita lihat di MOSFET itu ada 3 mode ya. Ada saturasi, ada cut off, ada triode ya, triode. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini agak beda ya. Bedanya apa? Bedanya yaitu, untuk amplifikasi, ini modenya justru, bukan saturasi ya, tapi dinamakan aktif modenya, mode aktif. Nah, di sini kalau kita lihat nggak ada mode triode ya. Nah, jadi mode triodenya ini dinamakan saturasi ya, saturasi ya. Jadi, ada aktif, ada cut off, ada saturation. Kalau yang MOSFET ada, saturasi, cut off, dan triode ya. Nah, tapi ini ada ke-switch nih, saturasinya yang di MOSFET dan saturasinya yang di BJT itu beda ya. Jadi saturasinya di BJT, itu dia sebagai switch ya, atau, ya mungkin, sama seperti triodanya di MOSFET. Sementara kalau, mode aktifnya di BJT itu sama dengan mode saturasi di MOSFET ya. Ya jadi itu ya, diingat-ingat ya, aktif. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini, penampang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari dari samping ya. Jadi ada emitter, base, dan kolektor ya, NPN. Di sini diberi kaki-kaki ya. Nah, antaranya ini EBJ, junction ini disebut EBJ, ini CBJ. Oke, nah untuk menentukan, mode dari transistor BJT ini simpel sekali ya, simpel. Ya.
Oke, jadi, Anda hafalkan aja ini, apa namanya, tabel ini ya. Jadi dari junction-nya ini ya, junction-nya ini ada EBC, ada CBC ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau Anda pecah-pecah ini kan sebenarnya bisa kalau ini PNP ya. Kalau ini NPN ini kan Anda bisa buat, semacam dioda ya di sini. Antara PN ini berarti diodanya, katoda, anoda sini, katoda, anoda. Nah, itu jadi nanti Anda, eee, tinggal lihat ya, tinggal lihat, apakah dia reverse atau forward bias ya. Kalau EBC-nya reverse, CBC-nya reverse, dia modenya cut off ya. EBC-nya forward, CBC-nya reverse, modenya aktif ya. Oke, jadi di sini ya, transistor ini BJT ini dikendalikan atau bukan dikendalikan, tapi membutuhkan 2 buah, source eksternal ya. Source eksternal untuk apa? Untuk, mengatur modenya, mengatur mode, jadi, untuk biasing-nya ini ditentukan oleh 2 buah source ini, VBE dan VCB ya, biasing-nya. Kalau di MOSFET kan kita hanya butuh VGS ya untuk biasing-nya, ya, VGS. Nah, apabila di BCT ini kita butuh 2, VBE dan VCB. Nah, di sini misalkan kita pengen modenya aktif ya, kita pengen modenya aktif ya. Nah, aktif ini berarti EBC-nya ini forward, CBC-nya ini reverse. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau ingin aktif ya, ini kan berarti PN kan, EBC-nya forward ya, forward. Berarti di sini VBE ya, VBE-nya di sini harus lebih, positif ya, positif. Terus kemudian VCB ya, VCB ya. Artinya ini VB lebih besar dari VE. Kemudian di sini, ini reverse ya, reverse berarti VC lebih besar dari VB ya, reverse. Ini kan kalau Anda hmm. Oke, ini jadi, Anda bayangkan ini NPN kan, NPN Anda bayangkan aja ini sebagai sebuah dioda ya, dioda. Karena ini berarti di sini ada di basisnya, ini E-nya di sini, dan ini C. Nah, kemudian di sini ada diatur oleh VBE. Kemudian di sini ada VCB. Oke, di sini, tadi kita lihat ya, aktif itu EBC-nya forward bias. Forward ya. Jadi EBC itu forward. Kemudian CBC-nya ini reverse ya. Artinya ini karena, forward kan, karena forward ini berarti kan, VB harus lebih besar dari VE ya. Karena dia forward transistornya ya VB lebih besar dari VE. Kemudian CB-nya ini reverse ya. CB-nya ini reverse.
VCB. Nah, VCB ini reverse ya. Berarti V VC itu berarti lebih besar dari VB. Ya, itu lebih besar dari VB. Nah, kan sudah dapat dihubungkan hubungannya ini berarti. VC lebih besar dari VC lebih besar dari VB. Kalau dihubungkan dengan ini berarti lebih besar dari VE. Ya, VE. Tuh, ya. Di VC lebih besar dari VB, VB lebih besar dari VE. Nah, ini yang akan menjadi modenya aktif ya. Nah, nanti kalau Anda diminta modenya cut off, oh, berarti EBJ-nya itu reverse, CBJ-nya reverse. Nah, gimana konfigurasinya? Hapusnya di Nah, kalau misalkan ini, kalau misalkan modenya cut off ya, kalau misalnya cut off berarti tadi EB-nya tadi reverse, ECB-nya tadi juga reverse. Ya. Maka yang terjadi adalah berarti VB kurang dari VE. Kemudian di sini juga V apa ya berarti ya? VC ya. Ini tadi kayak gini kan, kalau reverse berarti VC lebih dari VB ya, VC lebih dari VB, ini kan ada reverse. Ini VB kurang dari VE. Nah, hubungannya kayak gini ya. Jadi berarti ini kalau dari sini VB kurang dari VE berarti VBE-nya ini negatif kan. VE-nya negatif, VCB-nya positif. Oke, nah tinggal dibalik-balik aja ya. Itu kalau cut off. Nah, jadi Anda tinggal ini aja apa namanya, coba lihat dari mode operasi BJT itu dari sini ya. Oke, nah ya, di sini dibahas mengenai apa yang terjadi pada arus ya, current flow saat mode aktif ya. Jadi pada mode aktif ya, itu forward bias pada EBJ-nya ya, yang mengakibatkan arusnya itu mengalir ya. Kemudian ada dua buah jenis komponen pada arus tersebut, yaitu elektron. Nah, elektronnya ini karena tadi NPN ya, NPN. Jadi elektronnya ini dari emitter menuju ke base dan juga hole dari base menuju ke emitter. Nah, ini NPN. Di sini P ini kan hole, di sini elektron. Banyakkan elektron, NN banyakkan NN, P banyakkan adalah hole. Oke. Nah, kemudian emitter current ya atau IE ini adalah arus yang mengalir atau keluar dari emitter lead. Ya, keluar dari emitter lead. Ya. Jadi IE-nya ini adalah keluarannya dari IE ini. Nah, di sini karier yang berperan ya, karier yang berperan ini ada di region P-nya ini ada elektron ya, elektron yang dari emitter menuju base ya, dari emitter menuju base. Oke, jadi kalau dilihat dari konsentrasi carrier-nya ini seperti ini. Ini misalkan penampangnya dari emitter, ini jaraknya, kemudian basis, kolektor. Ya. Ini kalau kita lihat dari samping. Kemudian di antara emitter dan basis ada region deplesi ya, depletion region. Ini juga ada depletion region. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini konsentrasi saat
aktif ya, konsentrasi dari carrier ya. Jadi ini konsentrasi hole, kemudian ini konsentrasi dari elektron. Oke, ini skip aja. Oke, jadi nanti oke, jadi nanti arus ya, arus dari kolektor ya, arus dari kolektor ini nanti dipengaruhi oleh IS ya. IS ini adalah I saturasi ya, saturation current. Ini besarnya adalah 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 18 atau scale current. Scale current. Nah, di sini besarnya IC ya, arus IC ini dia independen. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh VCB ya. Asalkan kolektornya ini dia positif, asalkan kolektornya ini lebih positif daripada base. Nah, IC-nya ini rumusnya seperti ini. Oke, sebentar ya, ada bel. Oke, saya pause sebentar kuliahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi IC ya, besarnya IC. Di besarnya IC itu didefinisikan nih equation 6.3 ini. Jadi arus yang masuk dari kolektor itu sama dengan IS E VBE per VT ya. Nah ini yang perlu Anda ingat ya. Jadi arus IC ini dipengaruhi oleh VBE, tapi dia tidak dipengaruhi oleh VCB ya, VCB. Oke, jadi nanti biasanya konstanta IS-nya ini diketahui ya. Diketahui 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 18 saturation. Nah, kemudian untuk IB sendiri ya, untuk arus di basisnya ya, itu kita bisa cari ya, dari ya, dari IC ya, dari IC. Jadi ada apa namanya, konstanta beta ya, konstanta beta. Jadi IB ini sama dengan IC per beta ya, per beta. Nah, beta ini integer positif ya, lebih dari 1 ya, jadi IB itu pasti lebih kecil dari IC. Oke, jadi kita bisa mulai dari IC tadi. IC tadi, kemudian bagi beta kita dapat IB.
Nah, kemudian kalau kita ingin oke, sorry. Oke. Kemudian apa sih yang mempengaruhi nilai beta ini ya? Nilai beta ini ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor yaitu adalah, lebar dari basisnya, lebar. Ini W ini adalah lebar ukuran lebarnya ya, lebarnya. Kemudian, yang kedua adalah relative doping of base emitter region ya. Jadi doping antara, eee, ini, relative dopingnya di base dan emitter, perbandingannya ya, antara basis dan emitter, ya. Jadi kalau kita ingin ya, ingin mendapatkan beta yang besar, nah ini jadi, tin base basisnya dibikin kecil, W bikin kecil, kemudian, eee, ini, eee, basisnya di lightly dope dan, emitternya di heavily dope ya. Jadi di dopingnya dibanyakin, yang emitter, yang basisnya disedikitkan ya. Ini, untuk menentukan beta tadi tidak ada di sini. Oke, nggak ada di sini ya. Oke, jadi gitu. Jadi, IB, untuk ya, B untuk, di arus di basis ya, ini berhubungan dengan arus di kolektor ya. Anda tinggal dibagi sebuah konstanta beta saja ya. IC nyarinya dari mana? Ya dari IS ini, IS yang dia, berhubungan dengan, VBE ya. VE, VT ini thermal voltage. Nah, untuk nyari IE ya, I di emitter ini ya, I di emitter ya, tadi kan, eee, apa namanya, masih prinsipnya di IE. Nah, untuk nyarinya ini, ya tinggal karena, transistor ini adalah 3 terminal ya, rangkaian 3 terminal ya. Nah, ini maka juga berlaku hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Nah, anggaplah IE ini keluar ya, dan yang masuk adalah IC dan IB. Maka IE ini adalah, arus di kolektor yang masuk dan IB yang masuk, kemudian keluarannya adalah IE. Nah, IB kan dapat diturunkan dari IC ya. Nah, makanya dari sini, IE ini sama dengan beta plus 1 bagi beta IC ya. IC nyarinya gimana? Dari saturation current, E VBE per VT ya. Oke, nah hasil akhirnya ini ya. Ini, cuma dibalik-balik aja, ini alfa, hubungan IC dengan IE ya, ini bisa dianggap, alfa ya, eee, satuannya IC alfa, sehingga alfa ini definisinya beta bagi beta plus 1. Ini sebenarnya cuma dibalik-balik aja ya, rumusnya ya. Jadi nggak perlu bingung. Anda cuma cukup cukup apa ya, mengerti beberapa rumus saja ya, jadi nggak usah ngapalkan semuanya ya. Contohnya yang paling dasar apa? IC. IC itu apa? IC itu ini, IS ini. IC ini IS, VBE per VT ya. Kemudian hubungan antara IC dan IB apa ya? Berarti, eee, IB sama dengan IC plus, eee, IC plus IC bagi beta ya. Oke ya, jadi di sini Anda ngapalkan itu, kalau pengen ngapalkan itu tidak perlu semua rumus dihafalkan. Ya, yang penting-penting saja. F5. Ya, ya jadi, transistor ya. Ups, saya coba lihat saya. Nanti dibahas kayak di sini.
belum dibahas. Oke, ini belum dibahas. Ya udah ini saya sampaikan intinya aja ya. Jadi ya, ini kalau disimbolkan transistor ya. Ini C, ini I, E basis, emitter. Ini arusnya seperti ini ya. Arahnya. Jadi ini IC, IE, ini IB. Nah, di sini ada VBE ya kalau. Nah, Anda kita bisa mulai dari IC. IC itu apa? IC itu sama dengan IS E VBE per VT. Nah, ini. Jadi ini konstan. Nah, ini VBE-nya apa? VBE-nya dari ini. Kemudian nyari IB gimana? Nyari IB itu berarti dari IC ya. Jadi IC bagi beta ya. Bagi beta. Beta ini konstan ya. Ini konstan. Kemudian nyari IE gimana? IE kan karena hukum Kirchhoff berarti I arus yang ke sini ditambah arus yang ke sini. Keluarannya adalah IE. Berarti IB plus IC. Ya. Udah ini aja. Jadi yang perlu Anda apa ya? Ya perlu Anda ketahui ya. Ini dari rumusnya banyak kan. Nah, ini sebenarnya bisa di intinya itu sebenarnya tiga ini ya. Jadi ini IC ini dia sangat dipengaruhi dengan VBE. IB dipengaruhi oleh IC. IE bisa dicari dari IB dan IC. Nah, jadi nanti kalau Anda lakukan analisis transistor BCT, Anda bisa gunakan di sini. Nah, ini ada parameter turunan seperti alfa. Ya, alfa ini diturunkan dari beta. Oke, ini apa namanya? Ini syaratnya cuma satu ya. Ini VBE positif, asalkan VCB-nya ini positif. VCB-nya ini positif. Misalkan ini remains reverse bias ya. Jadi kita lihat tadi di awal-awal katanya biasnya dipengaruhi VB dan VCB ya. Tapi kok kenapa di formulanya ini VBE-nya ya mempengaruhi cuma VBE saja ya. Ya sebenarnya VCB mempengaruhi, tapi kalau VCB-nya sudah positif ya, asalkan positif maka ini berlaku. Karena apa? Karena reverse bias sehingga dia modenya aktif. Oke, jadi basic relationship is collector. Nah, jadi hubungannya dari transistor ini adalah hubungan antara IC dengan VBE. IC dengan VBE. Asalkan VCB-nya positif. Ya. Oke, jadi kalau kita modelkan, ya, kalau kita modelkan ini seperti ini ya. Ini bisa jadi semacam rangkaian pengganti ya. Nah, kita coba lihat yang atas. Ini ada IB, IC, dan IE ya. Di sini IC-nya ini digantikan bisa IS, E, VBE per VT. Ya, VBE digantikan oleh, jadi ini current source, voltage control ya. Oke, atau bisa juga seperti ini ya. Bisa juga dimodelkan seperti ini, 3 terminal. Jadi VBE dituliskan seperti ini, kemudian ini IC-nya seperti ini ya. Ya ini hampir sama kok, ini yang atas dan bawah ini hampir sama ya. Dia ada rangkaian 3 terminal B, C ya. Jadi ini tergantung dengan VBE, tergantung dengan VBE.
Oke, nah kemudian, itu tadi secara teoritis mengenai BCT rumusnya ya itu. Kemudian struktur dari, actual transistor itu seperti apa ya. Jadi, transistor BCT itu seperti apa, itu sebenarnya, ya seperti ini ya. Jadi kalau dalam, implementasinya ya, itu, eee, transistor BCT ya, itu konfigurasinya cross section seperti ini ya, NPN ya. Oke, jadi untuk BJT untuk beroperasi ini diulang lagi ya, BJT untuk beroperasi di mode aktif, CBJ-nya itu harus reverse bias ya, harus reverse bias. Nah, tapi kalau misal, untuk, apabila CBJ-nya ini, tetapi apabila untuk, small value of forward bias, PN junction does not operate effectively ya. Jadi, walaupun forward bias-nya small ya, ini bisa, eee, not operate effectively ya. Nah, ini biasanya active mode itu dapat di-maintain apabila VCB-nya itu approximately minus 0,4. Jadi ini maksudnya CBJ tadi kan, harus active mode, berarti VCB-nya itu paling enggak harus positif ya. Tapi kalau di sini, ini, VCB-nya ini, artinya bisa ditolerir sampai minus 0,4 ya. Nah, ini kalau ya, apabila, tadi voltasenya itu melebihi dari 0,4, VCB-nya kurang dari 0,4 atau VBC-nya lebih dari 0,4, nah maka di sini ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Jadi ini, akan istilahnya akan, kondak. Jadi ini bukan lagi di mode aktif, tapi modenya saturasi ya, modenya saturasi. Jadi dia forward forward ya. Kita lihat ya, kalau tadi di modenya tadi, di tabelnya. Nah, ini kan tadi kalau, aktif EBC forward, CBC reverse. Tapi kalau tadi, VCB-nya tadi dikurangi ya, sampai kurang dari minus 0,4 sehingga dia jadi forward. Makanya dia modenya jadi saturasi. Saturasi. Ya lanjut lagi. Ya, jadi operasinya ini di, mode saturasi ya. Nah, sehingga ya ini persamaan untuk, kolektor current-nya, kolektor current di, mode saturasi. Jadi ada IC sama dengan IS tadi yang awalnya ini aktif, tapi ada dikurangi dengan, ini ya. Kemudian ya, untuk base current ya, untuk base current ini, sama ya, base current ini IC-nya yang awalnya tadi, IS, VBE per VT dibagi beta ya. Kemudian ditambah nih, tambah, IS CE VBC per VT. Oke, itu tadi di mode, mode ini ya, mode saturasi.
IE tinggal IC tambah IB. Oke, nah di sini, simbol dari transistor NPN ya, BJT. Nah ini jadi kalau NPN ini kaki dari emitornya ini keluar, tapi kalau PNP kaki emitornya ini masuk. Oke. Kemudian ini konvensi dari simbolnya ya, konvensi dari ini NPN, ini VBE, ini arah arusnya berarti kalau IB itu kalau NPN berarti arus yang masuk transistor. IC yang masuk, IE yang keluar ya. Tapi kalau yang PNP ya, PNP, IB yang keluar, IC keluar, IE masuk. Kan sama saja nanti. IE sama dengan IB plus IC. IE sama dengan IB plus IC. Ya. Oke, nah summary-nya ini ya. Nah, oke. Nah, ini kan sama kan dengan yang saya tadi ungkapkan tadi. Jadi Anda kalau BJT current voltage relationship yang Anda lihat IC-nya dulu, IC karena IC ini hubungan antara arus dengan tegangan. Inputnya tegangan, keluarnya arus ya. Kemudian IB bisa dari IC, IE gampang, IE tinggal IB tambah IC. Nah, kemudian ini malah turunannya. Turunannya seperti ini. Rumus turunannya. Ini kemudian VT ini thermal voltage, ini bisa diketahui sebuah konstanta. Ini di active mode. Oke. Ini hubungan antara hubungan temperatur dengan arus ya, arus IC ya. Oke, jadi hubungan antara ini IC dengan VBE ya. IC dengan VBE. Berarti kan kita lihat eksponensial kan, E pangkat VBE per VT. Nah, ini eksponensial. VBE per VT. Nah, VT tadi kan thermal voltage. Thermal voltage itu kan berarti dipengaruhi oleh temperatur. Makanya di sini kalau T1, T2, T3 ini hubungannya seperti ini, T1, T2, T3. Oke, nah ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan kalau Anda kemarin lihat karakteristik di MOSFET ya. Cuma nama-nama ininya beda, nama-nama modenya beda ya. Nah, di sini hubungan antara VCE ya, VCE yaitu current emitter dengan IC ya, C. Nah, kemarin hampir sama. Ini hubungan antara VDS ya, dengan ID ya, dengan ID. Nah, kita lihat di sini ternyata yang di sini adalah modenya aktif, mode aktif itu di sini. Kalau di MOSFET ini yang di sini namanya modenya saturasi ya. Nah, tapi kalau di BCT saturasinya itu justru malah di yang sebelah kiri ini ya. Kalau di MOSFET itu triode ya, triode. Oke, ini rangkaian penggantinya ini kurang lebih sama ya. Nah, ini terdapat pengaruh dari output resistance RO-nya ini diperhitungkan ditambahkan di sini ya. Output resistance. Jadi output resistance ini yang menyebabkan ini dia cekung kayak gini ya, patah. Harusnya dia lurus gini tapi karena ada RO-nya dia miring. Jadi,
Oke, ini nanti kita akan bahas yang di sini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, intinya untuk dioda, kemudian MOSFET, BCT, ini intinya adalah kalian ngapalkan apa? Modenya, kemudian modenya apa aja ya. Kemudian kalau modenya sudah ditentukan, tinggal persamaannya apa ya. Ya, apa? Nah, ini ada rangkuman, kalau Anda lihat di buku ada rangkumannya, modenya ada cut off, aktif, dan saturasi. Nah, ini tinggal dilihat kira-kira. Nah, dari situ tinggal dimasukkan ke sirkuit untuk dianalisis. Jadi nanti kalau ya kalau nanti sudah masuk ke sirkuit analisis ini ya tinggal nanti sama aja nanti modenya apa dulu, kemudian nanti tentukan IC-nya berapa, IB berapa, ya, IE berapa. Oke, ada yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, ya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya lebih ke analisis ya, atau mungkin lebih apa, kelihatan ininya konsepnya. Ya kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri kuliahnya sore ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat Ya. sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.